Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Ya, dari Patrice Allegro, penjaga gerbang kegelapan nalar Katolik. Tanggapan terbuka untuk sang pewarta algoritma. Kau bilang kami main sinetron, tapi kau yang numpang viral di panggung Katolik. Siapa yang numpang viral di panggungnya Katolik? Jadi beginilah nasib gereja Katolik. Kami mewartakan iman, kamu menuduh kami membuat sinetron. Kami membahas teologi, kau membacanya sebagai drama TikTok. Dan karena kau tak sanggup membantah, kau bilang Allegro hanya main algoritma. Kasiannya, bayangkan seseorang yang berdiri di atas panggung digital sambil berteriak, "Hei kalian, jangan percaya influencer, jangan main TikTok, jangan ikuti algoritma." Sambil mengatakan itu di TikTok dengan lighting softbox, angle kamera 45 derajat, dan mikrofon kondenser yang lebih mahal dari isi kontennya. Ini seperti seorang perokok aktif yang memberi seminar kesehatan paru-paru. Yang pertama, Patrice Allegro tidak jawab isi, hanya gaya. Sungguh ini argumen luar biasa. Ketika saya bedah satu persatu ayat yang kamu copot, kamu bilang saya tidak menjawab. Lalu kamu isi videomu dengan statistik. Saya tampilkan ayat secara utuh, saya tampil sehari sekali, Allegro 5 kali, saya panjang, dia pendek. Itu debat teologi atau adu durasi vlog? Kamu mengeluh saya sarkastik, tapi kamu pakai kata bodoh, gemes, kamu tidur dalam abad sebelum reformasi, dan masih punya nyali bicara soal retorika sehat. Kalau itu bukan ironi, maka tiada lagi arti kata dalam dunia ini. Postmodernisme itu kamu, bukan saya, katanya. Lucunya, kamu bilang saya ini postmodern, tafsir relativistik, emosi afektif, bukan rasional. Tapi kamu yang menggunakan analogi Presiden Prabowo untuk menggantikan peran para kudus, menyamaratakan semua devosi Katolik sebagai komunikasi dengan arwah mati, menyebut ayat Alkitab tentang Allah orang hidup, lalu menyimpulkan buktinya tidak boleh doa ke orang kudus. Itu bukan postmodern, itu teologi fast food. Cepat saji, cepat kenyang, cepat muntah. Dan kamu menyebut kami mutilasi ayat? Lucu, saya kasih kamu satu ayat dari Yohanes 11:25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu tolong jawab, mati atau hidup para kudus itu menurut Yesus? Para kudus itu mati atau hidup menurut Yesus? Kalau menurut Patrice Smith ya mati. Karena Protestan itu mati jadi bangkai. Jadi selagi ada waktu, berkaryalah di TikTok supaya dikenang oleh netizen kamu. Yang ketiga, Protestan bukan paus untuk dirinya sendiri. Oh ya, katamu orang Protestan bukan paus untuk dirinya sendiri, sebab tafsiran mereka bisa dikritik. Tapi apa realitanya? Setiap pendeta tafsir sesuka hati. Setiap channel punya kebenaran versinya. Tiap minggu gereja baru muncul karena jemaat beda pendapat. Siapa yang berhak membubarkan? Roh Kudus juga tidak sanggup. Begitu. Roh Kudus angkat tangan untuk Protestan. Kamu bisa tolak otoritas paus, tapi menggantikannya dengan jutaan paus pribadi dalam gereja yang katanya tanpa hierarki tapi penuh ego tafsir, egoisme. Ya. Kamu bukan melawan diktator tunggal, bro. Kamu merayakan anarki kolektif. Sekarang coba aja dulu di layar teologi. Kamu buat apa? Sesama Protestan, bukan sesama sola scriptura. Kamu mau jungkir balik juga tidak akan bisa. Bab 4. Untuk pembicara yang selalu menyerang Patrice Allegro, bukan ajaran Katolik. Tradisi Katolik sama dengan doktrin kebingungan. Kamu menyerang Santa Faustina, devosi ilahi, dan metafisika Katolik. Katamu itu semua bukan dari Alkitab. Lalu kau sodorkan konsep pokoknya yang tidak eksplisit di Alkitab, itu pasti salah. Nah, saya ingin tahu, di mana Yesus berkata, hanya pakai Alkitab saja ya, tanpa tradisi, tanpa bapak gereja, tanpa tafsir komentar. Siapa yang bilang kalau bukan Protestan sendiri yang bilang? Di mana Yesus menulis Alkitab? Orang Katolik yang tulis, atau menyuruh siapapun menuliskannya, tidak pernah. Ya. Di mana ditulis pendeta XYZ yang harus tafsirkan Alkitab, bukan gereja induk dari 2000 tahun lalu? Engkau berkata devosi kami kosong, tapi imanmu dibangun di atas ilusi sola scriptura yang tidak pernah tertulis dalam kitab suci. Ya. Yang kelima, ungkapan jangan main medsos, kata YouTuber Protestan.
Kau menuduh saya menjadikan konten sebagai otoritas. Katamu, kalau kebenaran itu kudus dan diam, buat apa saya main TikTok, tapi kamu sendiri main YouTube, bikin video, bikin thumbnail, bikin caption, bikin sindiran, bikin serial, bahkan bikin angka views jadi bahan argumen. Bukankah kamu sedang menikmati algoritma yang sama sambil pura-pura jijik dengannya? Itu seperti anak muda yang mabuk bir lalu berdakwah tentang bahaya alkohol dengan bir masih di tangan. Jadi kau tidak sanggup bantah lalu kau beri label. Sejak awal kamu tidak menyentuh argumen saya. Yang kamu sentuh adalah Allegro pakai sarkasme, Allegro tampil 5 kali sehari, Allegro main algoritma, Allegro pakai ChatGPT. Terima kasih. Jadi ternyata yang kau takutkan bukan isi argumenku, tapi caraku menyampaikan kebenaran. Kamu tidak siap dengan logika yang terlatih. Jadi kamu tuduh cara saya post-truth, padahal justru kamu yang menjual sensasi populis dalam baju pembela Alkitab. Kau mengutuk kegelapan padahal kamu tak pernah membawa cahaya. Kau hina sakralitas padahal kau sendiri mainkan simbol digital seolah mimbar. Kau bilang saya mempermainkan kebenaran padahal sayalah yang membuka isi tradisi 2000 tahun dengan cermin yang jujur. Kalau memang gereja Katolik ini penuh kegelapan, biarlah kami tetap dalam kegelapan itu, karena hanya disitulah Mysterium Fidei bersinar paling terang. Silahkan tetap menonton kami dari pinggir algoritma. Kami akan tetap mewartakan dalam gelap sekalipun. Tuhan memberkati. Salve dari kegelapan Katolik.